Pada suatu ketika, Nabi Idris didatangi Israel, malaikat pencabut nyawa yang menyamar sebagai seorang laki-laki tampan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Israel kala itu bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, melainkan sekadar bertamu karena kekagumannya terhadap Nabi Idris yang ahli ibadah dan selalu berzikir di tengah kesibukannya. Hingga pada akhirnya, Nabi Idris menanyakan siapa sebenarnya tamu yang mengunjunginya itu, dan Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya. Nabi Idris kemudian meminta kepada Israel agar dirinya dapat merasakan kematian. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel kemudian mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah itu, ia dihidupkan kembali oleh Allah. Israel pun bertanya kepada Nabi Idris bagaimana rasanya ketika nyawanya dicabut. Rasanya sangat menyakitkan, jawab Nabi Idris. Padahal Israel sudah selembut mungkin dalam mencabut nyawa agar Nabi Idris tidak merasakan sakit. Nabi Idris kemudian menyampaikan keinginannya untuk melihat neraka dan surga. Atas izin Allah, Israel lantas mengantar Nabi Idris menuju ke neraka. Betapa terkejutnya Nabi Idris kala itu melihat kondisi neraka yang sangat menyeramkan. Kemudian, ia diajak menuju ke surga. Ia merasa takjub dengan keindahan surga yang jauh berbeda dengan neraka yang ia lihat sebelumnya. Di surga, sungai-sungai mengalirkan air yang jernih, banyak pepohonan rindang dengan buah-buah yang lezat, dan pemandangan indah lainnya. Ketika keluar dari surga, Nabi Idris teringat telah meninggalkan sandalnya di dalam. Ia kemudian meminta Israel untuk menunggu dan ia masuk kembali mengambil sandalnya. Beberapa sumber menyebut sandal tersebut tertinggal di bawah pepohonan yang rindang. Setelah beberapa waktu, Nabi Idris tak kunjung kembali menemui Israel. Ternyata, Nabi Idris tidak mau meninggalkan surga karena betah di sana. Ia juga berkata bahwa dirinya sudah mengalami kematian dan dimasukkan surga. Israel yang merasa kebingungan lantas melaporkan kejadian itu kepada Allah. Akhirnya, Nabi Idris mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal di surga.